Apakah Anda takut pada badut, balon, atau mungkin laba-laba? Sebagian besar manusia memiliki fobia terhadap hal tertentu. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membuat manusia mengalami fobia terhadap sesuatu? Pertama, penting untuk dicatat perbedaan antara fobia dan reaksi wajar terhadap sesuatu berbahaya atau tidak dapat diprediksi. Fobia adalah ketakutan akan situasi atau objek tertentu yang tidak proporsional dengan realitas objektif. Dan ini mengganggu kehidupan seseorang. Kebanyakan fobia pada dasarnya menunjukkan karakteristik yang sama dan hanya berbeda dalam fokus ketakutan tertentu. Karakteristik umum termasuk menghindari situasi atau objek yang ditakuti, serta muncul pikiran khawatir atau negatif. Selain itu, terdapat gejala fisik ketika menghadapi ketakutan, seperti peningkatan detak jantung, pelebaran pupil, dan peningkatan laju pernapasan. Kebanyakan orang akan berhati-hati dan waspada saat menghadapi situasi atau objek berbahaya. Namun orang yang memiliki fobia cenderung dicap memiliki ketakutan berlebihan atau tidak rasional. Dalam kebanyakan kasus, fobia ditemukan dalam kaitannya dengan objek dan situasi yang realistis dan masuk akal secara evolusioner. Misalnya, seseorang hampir tidak pernah melihat fobia kabel atau soket listrik, walaupun ini dapat membahayakan. Namun, masih belum jelas mengapa ketakutan atau kehati-hatian berkembang menjadi fobia bagi sebagian orang, tetapi tidak semua. Tetapi tidak jarang orang dengan fobia tidak dapat mengungkapkan pengalaman traumatis tertentu yang menyebabkan fobia. Teori psikodinamik pertama kali direnungkan oleh Sigmund Freud menunjukkan bahwa banyak perilaku dan ketakutan dapat dikaitkan dengan pengalaman di masa kanak-kanak. Dalam kasus-kasus yang sangat traumatis, ingatan tentang peristiwa-peristiwa awal kehidupan ini dapat ditekan dan berubah jadi fobia. Namun beberapa ahli tidak setuju dengan teori psikodinamik. Faktanya, seseorang tidak harus memiliki pengalaman negatif untuk mengembangkan fobia. Mereka bisa melihat orang lain mengalami pengalaman buruk atau mendapatkan peringatan berulang kali tentang sesuatu yang berbahaya. Dengan kata lain, orang tua yang sering memperingatkan anak tentang laut yang berbahaya, atau orang yang menonton film seperti Jaws dan Titanic yang menampilkan laut sebagai ancaman dan mematikan, pengalaman tersebut mengatalisasi perkembangan thalassofobia. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan ketakutan yang mengelompok secara budaya di sekitar hewan, objek, atau situasi tertentu. Tapi mungkin saja tidak semua fobia dipelajari. Beberapa psikolog telah menyarankan bahwa kekhawatiran tertentu mungkin sebenarnya bawaan. Konsep ini dikenal dengan sebutan non-associative account. Berdasarkan konsep ini, manusia secara genetik cenderung takut akan hal-hal tertentu dan pengalaman. Meskipun ide ini masih diperdebatkan, tampaknya orang-orang dengan ciri-ciri tertentu lebih mungkin mengembangkan fobia. Misalnya, orang yang lebih takut dan emosional secara temperamental cenderung lebih mungkin mengembangkan fobia, kata Rape. Orang dengan tip emosional lebih cenderung memiliki berbagai ketakutan dan fobia, termasuk ketakutan akan air. Mengapa orang cenderung mempertahankan fobia untuk waktu yang lama? Dan apakah mungkin untuk menyingkirkan fobia itu? Untuk mengatasi fobia, Anda perlu menghadapi ketakutan Anda dalam istilah profesional. Ini biasanya disebut sebagai terapi pemaparan. Orang perlu secara sistematis dan berulang kali menghadapi situasi terkait dengan ketakutan mereka di lingkungan yang aman.